Puji Tuhan. Baik, tadi kita sudah melihat, kita awali dari Mazmur 109 ayat 24, silakan. Demikian firman Tuhan, lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Puji Tuhan. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Puji Tuhan. Intinya lewat ibadah doa puasa, di sini pemazmur berkata, yang pertama lututku melentuk. Lututku melentuk. Berarti dapat dibengkokkan, teramat lebih dapat digunakan untuk berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan lewat doa penyembahan. Amin. Kemudian, saudaraku, yang kedua, badanku menjadi kurus habis lemaknya. Badanku menjadi kurus habis lemaknya. Berarti mengalami penghukuman terhadap daging. Amin, saudaraku. Lewat ibadah doa puasa ini kita boleh mengalami penghukuman terhadap daging. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 31 sampai 32. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Tetapi kalau kita mengalami hukuman atas daging, terus kita dididik. kita dididik terus supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan puji dunia. Tuhan. Jadi, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi, saudaraku, daging ini harus mengalami penghukuman lewat sengsara salib. Itulah doa puasa yang sedang kita kerjakan di sore hari ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan satu tujuan, supaya kita terlepas dari penghukuman kekal, supaya lepas dari penghukuman kekal bersama-sama dengan dunia. Lepas dari kebinasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya mengalami jatuh sakit, saya biasakan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah doa puasa sendiri setiap hari Sabtu. Saya selalu mengadakan doa puasa, membiasakan diri, melatih diri untuk menghukum daging ini, supaya betul-betul saya mengalami didikan dari Tuhan. Lewat sengsara salib, lewat pengalaman kematian, banyak perkara yang tidak terselami. Banyak hal-hal yang tidak terselami dari pengalaman kematian ini. Intinya pengalaman kematian ini sangat unik. Dan pengalaman kematian, sengsara salib, menghukum daging sampai mati, itu merupakan didikan yang luar biasa. Puji Tuhan, jadi berpuasa itu sangat penting. Tetapi bukan hanya soal tidak makan, tidak minum. Amin, saudaraku. Bukan soal tidak makan, tidak minum. Tetapi lewat ibadah doa puasa, kita betul-betul mengalami penghukuman atas daging. Kita mengerti, kita tahu dengan pasti bahwa daging ini merupakan ladang yang subur bagi roh jahat dan roh najis. Tetapi oleh sebab itu, daging ini harus mengalami penghukuman. Mengalami penghukuman sampai betul-betul daging ini mengalami kematian. Tidak bersuara lagi. Dari situ, pengalaman kematian, sengsara salib, dari situ banyak didikan-didikan yang kita peroleh dari Tuhan. Pengalaman kematian tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lanjut kembali membaca Mazmur 35 tadi, 13. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku ketika mereka sakit, terus aku memakai pakaian kabung. Aku
memakai pakaian kabung. Puji Tuhan. Terus, Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. iya, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Puji Tuhan. Terus, Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. puji Tuhan. Lihat pemazmur ini, pengalamannya sangat luar biasa. Lihat, tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Berarti turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Amin, saudaraku. Tidak bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Puji Tuhan. Kemudian pemazmur itu kembali berkata, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Jadi saudaraku, intinya di sini adalah ibadah doa puasa adalah sarana yang paling baik sekali untuk menghukum daging. Sampai daging ini betul-betul tidak bersuara lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puasa itu bukan soal tidak makan, tidak minum. Puasa itu betul-betul harus mengalami penghukuman atas daging. Kalau soal tidak makan, tidak minum, orang lain pun mengerti. Jadi puasa itu bukan soal tidak makan, tidak minum. Sama seperti orang yang menyembah. Bukan soal menyembah 1-2 jam atau berapa jam. Penyembahan itu penyerahan diri. Kalau menyembah tanpa penyerahan diri, itu sama dengan hanya sekedar berlutut saja. Supaya orang tahu dia menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan itu harus sampai kepada penyerahan diri. Demikian juga di dalam hal berpuasa. Harus betul-betul ibadah doa puasa itu dijadikan sebagai sarana untuk menghukum daging. Amin, saudaraku. Supaya daging tidak bersuara. Daging tidak menuruti hawa nafsu dan keinginannya lagi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat suratan Roma pasal 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya, baca ayat 1 mulai ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Terus, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Tidak ada penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terus, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus iya, dari hukum dosa dan hukum maut. kalau kita hidup di dalam roh Tuhan, maka roh Tuhan itu yang memberi kemerdekaan bagi kita dari hukum dosa dan hukum maut. Amin, saudaraku. Amin. Hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, Iya. karena tak berdaya oleh daging, Iya. telah dilakukan oleh Allah. Iya. Dengan, Hukum dengan Taurat itu lemah terhadap daging. Hukum Taurat itu tidak berkuasa atas daging. Itu sebabnya tadi saya katakan, kita menjalankan ibadah itu bukan bentuk lahiriahnya. Bukan soal tidak makan, tidak minumnya. Tetapi harus betul-betul ibadah doa puasa harus dijadikan sarana untuk menghukum daging sampai daging tidak bersuara lagi. Itu yang disebut hawa nafsu daging sudah dihentikan. Amin. Itu puasa. Hawa nafsu daging sudah dihentikan. Itu puasa. Jadi kalau tidak makan, tidak minum, tetapi daging dengan keinginannya masih dituruti, misalnya tadi main HP dan lain sebagainya di dalam rumah Tuhan, itu bukan puasa. Itu Taurat. Kalau kita menjalankan ibadah Taurat, kita tidak berkuasa atas daging. Hukum Taurat itu lemah terhadap daging. Dapat dipahami, saudara. Amin. Terus, dengan jalan mengutus anaknya sendiri sebab dalam itu, daging. karena rupanya ibadah yang pertama tidak berhasil, ibadah yang pertama tidak sukses, ibadah dalam hukum Taurat tidak berhasil, akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal itu, terus dalam daging, dan menjadi serupa dengan manusia, terus yang serupa dengan daging, ya, yang dikuasai dosa karena menjadi dosa, serupa dengan manusia,
Di mana manusia sudah jatuh dalam dosa, terus Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di Ya, dalam daging. puji Tuhan. Karena ibadah Taurat tidak berkuasa terhadap daging, saudaraku, tidak dapat menamatkan daging, saudaraku, akhirnya Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Puji Tuhan. Sampai mengutus anaknya yang tunggal untuk menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Puji Tuhan. Haleluya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimbakan kepada daging Yesus. Amin, saudaraku. Ditimpakan ke daging Yesus. Karena Yesus rela menanggung penderitaan itu di atas kayu salib. Puji Tuhan. Ini ibadah yang kedua. Ibadah dalam kasih karunia. Amin, saudaraku. Ibadah yang ditandai dengan kasih karunia. Kalau ibadah yang pertama, saudaraku, tidak berdaya terhadap daging. Ibadah Taurat tidak berdaya terhadap daging. Artinya masih menuruti hawa nafsu dan keinginannya. Masih bersuara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kita menjalankan ibadah doa puasa sore ini bukan dalam bentuk lahiriah. Tetapi sudah harus siap menerima penghukuman atas daging. Seperti apa yang dialami oleh Yesus anak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Puji Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Supaya lewat ibadah yang dihubungkan dengan salib ini, daging tidak bersuara lagi. Kita berkemenangan terhadap daging, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, Ya. yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai akhirnya tuntutan daripada hukum Taurat itu digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. memikirkan hal-hal yang dari daging. Terus, Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. terus, Karena keinginan daging adalah maut, terus, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. terus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Puji Tuhan. Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, inilah contoh ibadah Taurat. Puji Tuhan. Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Rela menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Siap menerima penghukuman atas daging. Itu mereka yang hidup menurut roh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sudah sangat jelas keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena mereka yang hidup menurut daging tidak takluk kepada hukum Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca dalam Mazmur pasal 35 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ketika mereka sakit, Iya. aku memakai pakaian kabung. Iya. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Puji Tuhan, memakai pakaian kabung. Puji Tuhan, ini adalah orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jelas ini adalah anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan, yang sudah menerima pelayanan dari roh yang satu dan yang sama itu. Amin, saudaraku. Amin.
Terus aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Berarti ibadah doa puasa kita sore ini kita jadikan sebagai sarana untuk menghukum daging kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Saya dalam doa penyembahan tadi malam sampai pagi, saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Ini sarana bagi saya untuk menghukum daging. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kapan lagi bagi saya untuk menghukum daging? Umur sudah hampir 50. Angka 50 adalah angka kepenuhan Roh Kudus. Pentakosta. Kalau seseorang tidak hidup lagi dalam roh, kapan lagi? Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sudah di ambang pintu. Tanda-tanda sama sudah nyata sekali di depan mata. Sudah terlihat. Jadi kalau tidak sekarang kita selekasnya menghukum daging, kapan lagi? Kenapa kita harus mengulur-ulur waktu? Mengapa kita harus menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang baik? Kalau hari ini kita bisa lakukan sesuatu yang baik, kenapa kita tidak lakukan hari ini saja? Itulah doa saya tadi malam. Terima kasih Tuhan. Sesudah menyembah, memang tidak lama penyembahan tadi malam, 2 jam lebih sedikit, tapi karena langsung membaca Alkitab, nah itu pun masih terkurang juga waktunya. Tetapi di situ, dalam hati saya, Tuhan berkata dengan kuat sekali, ini waktu yang tepat bagimu untuk menghukum daging. Saya bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bisa menangis di kaki salib tadi malam di Tuhan. Haleluya. Jangan ulur-ulur waktu. Gunakan ibadah doa puasa ini sebagai sarana yang paling baik untuk menghukum tabiat daging. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bebal. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. kemudian lewat ibadah doa puasa ini, kita didorong untuk menaikkan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Karena ternyata doaku kembali timbul dalam dadaku. Doa-doa itu dan kerinduan-kerinduan itu seluruhnya ada di dalam benak kita masing-masing. Dan segala sesuatu kerinduan yang ada di dalam benak itu seluruhnya dinaikkan kepada Tuhan sebagai doa dan permohonan kepada Tuhan. Ini loh sarana yang efektif. Ibadah doa puasa ini sarana yang efektif sekali. Karena lewat ibadah doa puasa ini ada timbul keinginan untuk menaikkan doa. Karena ibadah doa puasa ini mendorong kita untuk selanjutnya menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu kita mengusahakan dan menjalankan ibadah ini bukan semata-mata untuk seperti terlihat rohani, tetapi betul-betul kita gunakan sebagai sarana yang paling efektif untuk menghukum daging kita masing-masing ya. Supaya hati kita terdorong kembali untuk doakan. Sebab banyak sekali di hati ini untuk mendoakan, menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Entah suami perlu didoakan, entah istri perlu didoakan, entah seorang anak perlu didoakan, orang tua perlu didoakan. Keluarga kita yang jauh, yang dekat perlu didoakan. Saudara laki-laki, saudara perempuan perlu didoakan. Banyak hal-hal yang harus kita doakan masing-masing. Sebab itu jangan kita menjalankan ibadah ini dalam bentuk Taurat, tidak ada artinya. Ibadat Taurat tidak berkuasa atas daging. Daging tetap bersuara. Amin.
Puji Tuhan. Dewasalah, bijaksanalah. Puji Tuhan. Haleluya. Baca Roma pasal 8 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya, Pengharapan anak-anak Allah. boleh baca ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Puji Tuhan. Terus. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Iya, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Terus. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Iya. Terus. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, Iya. kita menantikannya dengan tekun. Dipuji Tuhan. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, niscaya kita menantikannya dengan tekun. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya lewat ibadah doa penyembahan ini menimbulkan dorongan bagi kita untuk terus menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Menantikan, mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikan dengan tekun. Amin, saudaraku. Sambil kita menaikkan doa-doa, masih banyak yang harus kita doakan. Entah orang tua, entah suami, entah istri, entah anak, entah saudara laki-laki, saudara perempuan, entah adik, entah kakak, dan lain sebagainya. Supaya mereka juga mengenal Tuhan. Supaya mereka juga digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Masih banyak, supaya tambah jumlah jiwa mengenal pengajaran mempelai. Sampai seantero dunia ini. Sebab itu, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, terus tekun dalam menaikkan doa dan permohonan, terus tekun. Sesuatu yang dilihat tidak perlu diharapkan. Sampai nanti kita melihat keubah-keubah dari keluarga kita, sampai kita melihat sesuatu perkara besar terjadi. Amin. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Terus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tidak tahu apa yang kita harus doakan dengan tekun. Terus. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tetapi Roh itu berdoa untuk kita kepada Allah. Terus. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Kita tidak bisa berdoa, tidak bisa mendoakan apa-apa, dan tidak tahu apa yang kita doakan. Tetapi Roh itu turut bekerja, membantu kita untuk menaikkan semua doa-doa permohonan. Semua keluhan-keluhan di hati kita masing-masing. Semuanya dinaikkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu loh pentingnya Roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya ibadah doa puasa ini benar-benar kita jadikan sarana untuk menghukum daging kita semua. Supaya kita benar-benar hidup di dalam Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan juga turut bekerja. Membantu kita untuk menaikkan doa-doa. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin pernah saudara mengalami hal yang sama. Tuhan. Sudah terlalu pahit rasanya. Tapi saat itu Roh Tuhan nanti akan turut bekerja bersama-sama. Menaikkan keluhan-keluhan itu kepada Tuhan. Terlalu berat Tuhan. Terlalu berat Tuhan. Tapi Roh Tuhan itu akan berdoa untuk kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan Roh Tuhan berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan tabiat daging, saudara. Bukan. Jadi saudara jangan salah berdoa. Tuhan berikan saya pekerjaan. Saya mau kerja di PT Santo. Ternyata tidak diterima misalnya. Kan jengkel. Itu kehendakmu. Bukan kehendak Tuhan. Tapi Roh Tuhan berdoa dengan roh kita
sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai kehendak manusia. Kita menginginkan sesuatu supaya semua serba instan. Kalau bisa jangan ada pergumulan lagi Tuhan. Kalau bisa supaya saya jangan sakit lagi Tuhan. Kalau bisa supaya saya banyak uang Tuhan. Kalau bisa supaya cepat saya dapat jodoh Tuhan. Kalau bisa supaya saya lebih cepat kaya. Itu kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul hidup dalam pengurapan roh Tuhan, maka roh Tuhan itu berdoa sesuai kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu harus dipahami loh saudara ya. Haleluya. Tapi kalau kehendakmu yang berdoa, kalau berdoa lalu menurut kehendak itu sudah langsung uji aja diri sendiri. Berarti saya belum kepenuhan Roh Kudus. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Dari situ langsung ketahuan. Oh berarti belum kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Ya. rencana Allah. Tapi yang pasti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, itulah manfaat daripada kita mengerjakan ibadah doa puasa. Dan Daniel juga akhirnya baik pada saat tahun pertama pemerintahan daripada Raja Darius, Raja orang Media, kemudian di situ firman Tuhan datang kepada dia dan dia melihat bahwa Yerusalem akan menjadi timbunan puing selama 70 tahun, berarti sunyi sepi, ditinggalkan oleh penduduknya, dibuang ke Babel. Dan di situ dia berdoa sejadi-jadinya kepada Tuhan, disertai dengan doa puasa. Karena itu merupakan suatu kesusahan yang besar. Lalu kemudian untuk penglihatan yang kedua juga, dia juga harus menghukum dagingnya. Dan dia menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Supaya dia dapat mengerti apa sih maksud Tuhan. Demikian juga kita mengadakan doa puasa sore ini. Supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan di tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan ini. Teramat lebih ibadah doa puasa ini untuk mempersiapkan kita dalam rangka kebaktian Natal, persekutuan pengajaran pembangunan tabernakel. Tanggal 28, 29, Senin, Selasa, 2 hari, 3 sesi pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Tetapi pada akhirnya, pada Daniel 9 ayat 12, Tuhan memperlihatkan segala sesuatunya kepada Daniel. Dan biarlah lewat ibadah doa puasa kita siang hari ini, Tuhan memperlihatkan segala perkara-perkara. Tuhan memperlihatkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan ke depan. Amin. Supaya tidak menjadi sia-sia, baik tenaga, waktu, pikiran, perhatian, baik segala materi yang kita sudah persembahkan, jangan sampai sia-sia. Ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Supaya semua itu yang berjuta-juta itu tidak menjadi sia-sia. Tenaga pikiran tidak sia-sia. Tetapi bahkan nanti supaya hamba-hamba Tuhan itu merasa terberkati lewat pembukaan rahasia firman dalam 2 hari 3 sesi pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah itu merupakan langkah awal untuk kita bisa melebarkan sayap Raja Wali kemanapun Tuhan utus kita. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu akhirnya singkat cerita, karena dia berdoa disertai berpuasa, akhirnya Tuhan perlihatkan semuanya. Tuhan beberkan, Yesus menampilkan dirinya dalam 3 penampilan. Yesus sebagai Raja, kemudian Yesus sebagai hamba, imam besar, Yesus yang kedua Yesus sebagai Raja, dan yang ketiga Yesus sebagai Hakim yang adil. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 1.
Bisa diikuti sampai sejauh ini? Amin. Wahyu 1 ayat 14. Langsung saja ya. Demikian firman Tuhan. Mm-mm. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, Iya. dan matanya bagaikan nyala api. Terima kasih. Penampilan Yesus di sini sebagai raja di atas segala raja, di dalam kemuliaan dan kewibawaannya yang penuh. Puji Tuhan. Ada dua tanda kemuliaan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Satu, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dua, matanya bagaikan nyala api. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat penjelasan tentang satu, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih metah. Puji Tuhan, penampilan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini sama dengan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Keempat binatang dan anak manusia. Ya. Sementara aku terus melihat, Ya. tahta-tahta diletakkan. Tahta-tahta diletakkan. Terus Lalu duduklah yang lanjut usianya. lanjut usia. Terus Pakaiannya putih seperti salju. pakaiannya putih seperti salju. Terus Dan rambutnya bersih seperti bulu domba. rambutnya bersih seperti bulu domba. Terus Kursinya dari nyala api. kursinya dari nyala api. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Puji Tuhan. Jadi intinya saudaraku, penampilan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos sama dengan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel. Amin. Yesus sebagai raja di atas segala raja, di dalam kemuliaan dan kewibawaan yang penuh. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, saudaraku, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Puji Tuhan. Ya, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Amsal 16. Berdoa supaya kita diberkati. Amsal 16 ayat 31. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran, saudaraku. Amin, saudaraku. Tadi penampilan kemuliaan Yesus tertulis dengan dua hal. Satu, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, toh, saudaraku. Baru yang kedua, matanya bagaikan nyala api. Jadi yang saya bicarakan saat ini adalah rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan di Amsal pasal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Kemudian, mahkota yang indah itu didapat pada jalan kebenaran. Amin. Didapat pada jalan kebenaran. Puji Tuhan. Tidak didapat dari jalan yang lain-lain, tetapi didapat dari jalan kebenaran. Dan rambut putih adalah mahkota yang indah tadi. Saya ulangi lagi, didapat pada jalan kebenaran. Tidak didapat dari tempat-tempat yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti mahkota yang indah kita tidak terima, tidak peroleh dari yang lain-lain, kecuali dari pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi orang tua, orang yang umurnya tua tidak perlu malu dengan rambut putih. Itu mahkota. Amin, saudaraku. Itu mahkota yang indah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 20 ayat 29. Mahkota yang indah didapat dari jalan kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Di luar Tuhan kita tidak dapat lagi mahkota keindahan. Amin. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat mahkota yang indah. Amin. Mahkota yang indah hanya didapat di jalan kebenaran. Titik. Amin.
Itu saja. Miliki mahkotamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Nah, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dulu saya pernah umur 20 tahun. Seorang umur 20 tahun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan itu adalah hiasan orang muda ialah kekuatannya. Terletak pada kekuatannya. Tidak ada orang muda tidak ada kekuatan. Jadi kalau orang muda tidak punya kekuatan, malas bekerja, orang semacam ini tidak indah. Amin, saudaraku. Amin. Kehidupan muda semacam ini tidak indah. Kemudian bagian B. Dan keindahan orang tua Keindahan orang tua ialah uban. Ialah uban. Keindahan orang tua ialah ubannya itu loh. Puji Tuhan. Tapi orang muda jangan ingin rambut putih dengan instan. Lalu pergi ke salon dicat putih semua. Itu tidak boleh. Kita tidak berhak memutihkan dan menghitamkan sehelai rambut pun. Amin. Jadi keindahan orang tua ialah ubannya. Atau uban adalah letak keindahan dari orang yang sudah berumur tua. Lanjut usianya. Letak keindahannya ada pada mahkotanya, uban. Puji Tuhan. Sebaliknya kalau orang tua memiliki kekuatan, aneh. Atau kalau orang muda tidak mempunyai kekuatan, itu aneh juga. Jadi yang perhiasan orang muda kekuatannya, sebaliknya keindahan orang tua ialah ubannya. Amin. Puji Tuhan. Secara jasmani, manusia memiliki rambut putih. Tetapi secara rohani, rambut putih itu menuju urapan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah mahkota keindahan itu. Itu mahkota keindahan itu. Biarlah minyak urapan itu turun di atas kepala kita masing-masing. Itu mahkota keindahan. Sebab itu jangan biasakan turut-turut dengan keinginan daging. Supaya ada mahkota minyak pengurapan di atas kepala. Pelayan-pelayan jangan biasakan turut-turut daging. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus baik bukan? Itu putih meta. Itu kemuliaan. Itu mahkota keindahan. Puji Tuhan. Haleluya. Coba saja kita melihat Mazmur. Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Terus? Persaudaraan yang rukun. Iya. Nyanyian ziarah Daud. Terus? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Sungguh alangkah baiknya dan indahnya terus. apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Biar kita semua hidup atau diam bersama-sama dengan rukun. Amin. Yang tinggal di daerah TK, Taman Krakatau, diam bersama-sama dengan rukun. Amin. Yang tinggal diam di BCA, diam bersama-sama dengan rukun. Yang tinggal di Perumnas, diam bersama-sama dengan rukun. Amin. Kandang penggembalaan GPT Betania, biar kita tinggal diam bersama-sama dengan rukun. Amin. Sebab alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Puji Tuhan. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Seperti minyak yang baik di atas kepala. Terus. meleleh ke janggut, Haleluya. yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kemudian mahkota keindahan itu nanti juga akan mengalir sampai kepada anggota tubuh yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita diam bersama-sama dengan rukun, maka keindahan itu juga akan nyata antara yang satu dengan yang lain.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kita dimahkotai dengan urapan Roh Kudus yang merupakan dari Tuhan, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Mahkota keindahan di kepala. Itu tanda milik kepunyaan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, kita dimahkotai dengan urapan Roh Kudus yang merupakan dari Tuhan itu sebagai tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang langkah-langkah untuk menerima mahkota atau rambut putih atau mencapai hidup benar. Roma pasal 2 ayat 1 mulai. Karena itu, hai manusia, Ya, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, ya, engkau sendiri tidak bebas dari salah. ya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Terus, Tetapi kita tahu ya, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur ya. atas mereka yang berbuat demikian. Terus, Dan engkau, hai manusia, engkau, hai manusia, terus, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. ya. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Terus, Adakah engkau sangka Ya. bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? puji Tuhan. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala atau disebut pemimpin sidang jemaat itu pekerjaan yang mulia kalau dia hidup di dalamnya. Tetapi kalau dia tidak hidup di dalamnya, itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Karena tuntutannya sangat hebat sekali. Kalau seorang hamba Tuhan hanya bisa khotbah, menyampaikan firman tetapi tidak menjadi pelaku, maka hukuman juga berlaku atas dia. Sama dengan mereka yang suka menghakimi sesamanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi lihatlah langkah-langkah untuk menerima mahkota rambut putih tadi. Ayat yang keempat. Terus, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Terus, kesabarannya, menganggap sepi kesabarannya. Terus, dan kelapangan hatinya? menganggap sepi kelapangan hatinya. Terus, Tidakkah engkau tahu iya, bahwa maksud kemurahan Allah iya. ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat ada 3 langkah untuk menerima mahkota atau rambut putih. Langkah yang pertama, mencapai hidup benar ialah mau menerima dan menghargai kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya ulangi, langkah pertama mencapai hidup benar ialah atau mahkota, untuk menerima mahkota atau rambut putih ialah mau menerima dan menghargai kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya coba baca ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kelapangan hatinya terus. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan dari hati Tuhan itu menuntun kehidupan kita kepada pertobatan. Puji Tuhan. Jadi yang pasti langkah pertama adalah mau menghargai, mau menerima dan menghargai kemurahan Tuhan. Dan kemurahan hati Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Haleluya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, menghargai kesabaran Allah. Menghargai kesabaran Tuhan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan Nah. kita Ya. sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Puji Tuhan.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terus, Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya, tetapi ia sabar terhadap kamu ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. puji Tuhan. Ia tetap sabar kepada kita semua, supaya jangan ada yang binasa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan kita menganggap sepi selain kemurahan Tuhan, juga jangan menganggap sepi kesabaran Tuhan. Karena kesabaran Tuhan kita merupakan kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita menganggap sepi kesabaran Tuhan. Haleluya. Tetapi sambut, hormati junjung tinggi kesabaran Tuhan. Haleluya. Jangan dianggap sepi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kemudian langkah yang ketiga adalah selain menghargai kemurahan, menghargai kesabaran, kemudian yang ketiga, menghargai kelapangan hati Tuhan. Menghargai kelapangan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu lapang hati, lapang dada. Puji Tuhan. Haleluya. Lapang hati, lapang dada. Puji Tuhan. Kalau hatinya lapang hati, berarti hatinya terbuka lebar untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang bukti lapang hati Tuhan bagi kita. Bukti lapang hati Tuhan bagi kita. Ia mau menerima keadaan manusia dengan model apapun juga. Bahkan menerima yang terbuang. Menerima yang terkucilkan sama sekali. Itu loh. Bukti lapang hati Tuhan. Terbuka lebar-lebar bagi mereka. Kepada semua model manusia bentuk apa saja. Baik yang terkucilkan, baik yang terbuang, baik yang tidak terpandang, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah lapang hati Tuhan. Bukti lapang hati Tuhan bagi kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itu 3 langkah untuk menerima mahkota keindahan. Puji Tuhan. Atau mahkota kebenaran. Haleluya. Amin, saudaraku. Menghargai kemurahan Tuhan. Menghargai kesabaran hati Tuhan. Menghargai kelapangan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak dianggap sepi kemurahan Tuhan. Tidak dianggap sepi kesabaran hati Tuhan. Tidak dianggap sepi kelapangan hati Tuhan kepada kita semua. Kemudian kita akan melihat selanjutnya kehidupan yang dimeteraikan, yang sudah menerima mahkota keindahan itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 Demikian firman Tuhan. sampai dengan ayat 4. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Iya. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, Ya. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Inilah kehidupan yang sudah menerima mahkota keindahan di kepala. Jumlah mereka 144.000 orang. Jumlah mereka adalah
144.000 orang. Puji Tuhan, kita bersyukur 144.000 orang ini berasal dari 12 suku Israel, dikali 12.000 tiap-tiap suku. Seluruhnya 144.000 orang yang telah dimateraikan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah kehidupan yang sudah menerima mahkota keindahan. Haleluya. Sekarang kita kembali membaca Daniel pasal 7 ayat yang ke-9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ya, kalau di Wahyu putih seperti bulu meta. Terus Kursinya dari nyala api, kursinya dari nyala api, terus dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. puji Tuhan. Kemudian di sini dikatakan Yesus tampil sebagai yang lanjut usianya, yang berarti jelas ini berbicara tentang kekekalan. Amin. Puji Tuhan. Yang lanjut usianya berarti menunjukkan bahwa Yesus tampil sebagai yang lanjut usia, yang berarti hidup dalam kekekalan. Puji Tuhan. Haleluya. Diulangi lagi dalam Wahyu 1 ayat 4. Kekekalan. Wahyu 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Salam. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Terus Kasih karunia dan damai sejahtera Iya. menyertai kamu. kasih karunia damai sejahtera menyertai. Terus Dari Dia yang ada Dia dan yang sudah ada dari Dia yang ada, yang sudah ada, terus dan yang akan datang. yang akan datang. Terus Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. puji Tuhan. Jadi Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, jelas itu kekekalan. Haleluya. Ini jelas berbicara tentang kekekalan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, itulah pribadi sebagai yang lanjut usianya. Haleluya. Berbicara di dalam Daniel pasal 7 ayat 9, lanjut usianya. Tetapi di dalam Wahyu 1 ayat 4 diulangi lagi yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah kekekalan. Dari yang ada sampai kepada kekekalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian itu yang pertama tentang kemuliaan Yesus sebagai Raja dan penuh kewibawaan. Itu yang pertama tadi. Rambut putih. Tapi yang sebetulnya itu mahkota keindahan. Pengurapan. Itu intinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua tadi, matanya bagaikan nyala api. Tapi boleh dibaca lagi. Puji Tuhan. Yang kedua ini berbicara tentang kemuliaan Yesus sebagai Raja. Tetapi ditandai yang pertama rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Kemudian matanya bagaikan nyala api. Boleh baca yang kedua. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Itu yang pertama berbicara tentang kemuliaan. Terus Dan matanya bagaikan nyala api. yang kedua matanya bagaikan nyala api. Daniel 7 ayat 9b. Demikian firman Tuhan. Daniel 7 ayat 9b. Pakaiannya putih seperti salju, Ya. dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Terus Kursinya dari nyala api, Iya. dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. puji Tuhan. Haleluya. Kalau tadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-14, matanya bagaikan nyala api, bukan? Itu penglihatan Rasul Yohanes. Tetapi penglihatan daripada Daniel, saudaraku, justru tadi kursinya dari nyala api. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jelas ada hubungan yang kuat antara mata dengan tahta. Karena matanya seperti nyala api,
itu penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sedangkan penglihatan Daniel dalam Daniel 7 ayat 9 bagian B, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Berarti antara mata dengan tahta atau kursi itu ada kaitannya kuat sekali. Dapat dipahami saudaraku. Dalam Wahyu, Rasul Yohanes melihat matanya bagaikan nyala api. Daniel, kursinya, tatanya bagaikan nyala api. Berarti antara mata dengan kursi, antara mata dengan tata itu ada kaitannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada kaitannya, saudara. Maka setelah diamat-amati, iya ya. Di sana penglihatan Rasul Yohanes, matanya bagaikan nyala api. Lah, penglihatan Nabi Daniel dalam kitab Nabi-Nabi, kursinya, tahtanya bagaikan nyala api. Berarti setelah ditelaah antara mata dengan tahta ada kaitannya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Tapi yang pasti Tuhan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Matanya sedang menyelidiki kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Itu saja. Lihat Ibrani dulu ya. Ibrani 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Ya. dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, ia duduk di sebelah kanan yang Mati. maha besar. hari ketiga bangkit. Puji Tuhan. Kemudian 40 hari kemudian dia naik dipermuliakan. Duduk di sebelah kanan alam, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Amin. Amin. Sekarang dia menyoroti ibadah kita. Matanya sedang menyoroti pelayanan kita. Matanya sedang menyoroti ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini. Dia mengamati dari surga. Puji Tuhan. Sebab kalau kita bandingkan juga dalam kitab Maleakhi, dialah satu permata yang indah. Amin, saudaraku. Coba kita bandingkan dulu dengan Maleakhi. Kiranya saya berharap ini terbuka rahasianya. Sakaria pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya, Penglihatan keempat imam besar Yosua. terus? Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, Ya. satu permata yang bermata 7. Nah, satu permata. Jelas itu pribadi Yesus Kristus. Dialah yang memiliki ketujuh roh Allah itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi jelas, dia ada di tata Allah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dia sedang menyoroti ibadah dan pelayanan kita. Jadi jangan ada seorang pun yang bermain-main di tengah ibadah dan pelayanan ini. Sebab di sini dikatakan, satu permata, itulah pribadi Yesus Kristus. Yang bermata 7, artinya memiliki ketujuh roh Allah itu. Puji Tuhan. Kita lihat dulu ketujuh roh Allah. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Satu permata itulah pribadi Yesus, bermata 7 berarti memiliki ketujuh roh Allah, bukan? Amin. Terus? Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya, Maka aku melihat di tengah-tengah tahta ya. dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Di tengah-tengah tua-tua itu, melihat di tengah-tengah tahta, dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, terus Bertanduk 7 dan Bertanduk bermata 7. dan bermata 7. Jadi anak domba yang disembelih selain bertanduk 7, dia juga bermata 7, terus Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi sama ya, antara Maleakhi 3 ayat 9 dengan Wahyu pasal 5 ayat 6. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi anak domba Allah yang disembelih, selain bertanduk 7, dia juga bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi hamba Tuhan yang berada di tengah-tengah pengutusan,
Itulah hamba, itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh mata Allah yang diutus ke seluruh bumi. Menjadi terang, menjadi kesaksian. Berarti antara mata dengan tahta ada kaitan yang kuat. Hamba Tuhan yang diutus ke seluruh bumi adalah tahta Allah. Amin. Itu maksudnya. Adalah tahta Allah. Jadilah tahta Allah. Puji Tuhan. Matanya bagaikan nyala api. Itu penglihatan Rasul Yohanes. Tetapi penglihatan Daniel. Kursinya, tahtanya bagaikan nyala api. Jadi setiap hamba Tuhan yang diutus di tengah-tengah pengutusan, dia betul-betul tahta Allah. Itu loh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara harus bangga menjadi kehidupan yang diutus oleh Tuhan. Karena kita semua adalah tahta Allah. Jadi sudah sangat jelas. Antara mata dengan kursi ada kaitan. Karena hamba Tuhan yang diutus adalah tahta Allah sendiri. Puji Tuhan. Karena kalau dia bukan ketujuh roh Allah yang diutus, dia bukan tahta Allah. Nanti tahta setan. Kalau bukan tahta Allah, tahta setan. Paham tidak maksud saya? Itu loh enaknya dalam Tuhan. Dengan kita memperoleh pengertian yang semacam ini, akhirnya kita bisa dapat menyenangkan hati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Tiadalah mungkin kita dapat menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak punya pengertian lewat pembukaan firman. Kalau tidak menjadi tata Tuhan, ya tata setan. Titik, itu saja. Tapi yang pasti, hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, itulah ketujuh roh Allah, itulah kaki dia dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Dialah tata Allah itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya sangat bersyukur menjadi hamba Tuhan yang diutus di bumi profesi Banten. Tentu saja Allah bertata dalam kehidupanku. Itu sudah pasti. Tidak mungkin menjadi hambanya setan. Segalanya mungkin kalau mau. Tapi kita harus tetap berpegang teguh, pertahankan hati nurani ini. Kemurnian di hati ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadilah tata Allah. Jadilah ketujuh roh Allah. Karena saudaralah tata Allah itu. Jadilah tata Allah. Jadilah ketujuh roh Allah. Hamba Tuhan yang diutus Allah adalah tata Allah. Kalau tidak jadi tata Allah, jadi tata setan. Tidak, amin ya. Puji Tuhan. Pintar. Ayo. Lebih pintar lagi. Kalau kita sebentar menangis di kaki salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua.